Ini juga, ini tegas malahan ayatnya. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jadi Allah ngasih hikmah pada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau sudah belajar filsafat berseri-seri sampai ratusan nggak paham-paham, belum dikehendaki oleh Allah. Karena Allah yang ngasih. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Kalau paham, alhamdulillah, berarti kita dikasih kebaikan yang banyak oleh Allah. Itu Quran loh yang ngomong, bukan saya. Jadi paham filsafat berarti ketemu hikmah, kita diberi kebaikan yang banyak. Cuma wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak termasuk orang yang ingat, orang yang sadar akal hal ini kecuali ulul albab. Ini lebih dalam lagi karena ulul albab itu mata batinnya. Jadi orang yang ngerti ini tidak cuma orang yang cerdas pikirannya, tapi yang mata batinnya terbuka, yang sadar. Jadi orang yang mau belajar hikmah itu berarti dia ulul albab. Jadi kan ada ulil absor, nggak ada abdalahnya. Terus ada ulul albab. Kalau absor itu urusan fisik mata. Nanti ada ulin nuha, urusan kecerdasan pikiran. Ada ulul albab, kecerdasan batin. Jadi berarti apa? Pendekatan kita pada hikmah membutuhkan keterbukaan hati. Dan bagi banyak orang, orang itu terbuka hatinya kalau dapat hidayah dari Allah. Jadi kita mau belajar filsafat itu bagian dari sudah dapat hidayah dari Allah. Ada orang yang membacanya kebalik. Kamu belajar filsafat ya, tak doakan semoga dapat hidayah. Lo ndak mau belajar filsafat itu berarti kita diberi kebaikan oleh Allah banyak sekali dan bagian dari hidayahnya Allah pada kita. Kemarin ada yang tanya, Pak, tapi kan kayak Ghazali itu Pak, belajar filsafat lama terus ditinggal masuk ke sufi. Berarti ya daripada gitu sufi aja Bapak. Loh iya enggak apa-apa, cuma untuk sampai ke terminalnya Ghazali itu kamu harus lewat terminal filsafat dulu. Kalau kamu jujuk di sana, bisa jadi kamu belajar sufi tapi tidak dalam, tidak wisdom. Oke, wisdom itu kan tadi pengetahuannya benar, perilakunya benar dan pas ruang dan waktunya. Oke, kalau itu definisi dari para filosof Muslim. Ada Al-Amiri, ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina. Kalau Al-Amiri ya hikmah itu sumbernya dari Allah. Saya selalu bilang tugas kita cuma belajar. Dapat atau tidak kuncinya Allah. Jadi ayo kita belajar aja. Kalau katanya Al-Amiri, kalau dalam Al-Quran contoh lambang hikmah itu Luqmanul Hakim. Ada buku yang cerita bahwa Luqman Hakim itu kalau dalam Al-Quran nama lain dari Sokrates. Cariin ya bukunya. Yang nulis kelihatannya aslinya dari Malaysia, cuma jadi dosen di Unibrau, Malang. Jadi Luqman Hakim itu aslinya Sokrates itu. Cuma Luqman itu bukan nama, tapi julukan. Sama kayak Al-Hakim. Al-Hakim juga julukan. Luqman itu kalau bahasa Arab artinya dari kata-kata lakoma yalkomu. Lakoma yalkomu itu menelan. Atau orang Luqman itu tertelan atau dipaksa menelan. Dan Sokrates digelari orang yang tertelan, dipaksa menelan karena akhir hidupnya dia dipaksa menelan racun. Dan nanti ada di buku itu agak tebal. Kalau ada yang mau e-booknya bisa cariin di Google Book. Ya urunan tuku lah. Kasihan yang nulis kalau kamu cuma copy paste. Argumennya panjang. Jadi Luqman Hakim itu kalau di buku itu digambarkan seorang awalnya budak,
dan kulitnya hitam. Memang wajahnya jelek, kan memang di banyak cerita Sokrates itu digambarkan memang jelek, perutnya gendut. Tapi dan di situ di compare pakai ayat banyak juga, ayat-ayat terus pikirannya Sokrates dan ada miripnya. Ya silahkan dicari. Kalau saya punya, cuma kamu nggak tak suruh ngopi, beliau aja. Oke, terus Al-Kindi. Kalau Al-Kindi sama. Kalau kita mendefinisikan filsafat itu love of wisdom, cinta kebijaksanaan, ya diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Kindi, filsafat itu hubbul hikmah. Kalau pakai bahasa Arab kan rasanya luweh islami. Jadi kalau kamu filsafat itu apa? Love of wisdom. Oh, barat sekuler itu. Kasih yang Islam kalau itu. Falsafah itu hubbul hikmah. Cinta pada kebijaksanaan. Bijaksana itu kan melampaui sekedar pengetahuan kayak tadi, tidak cuma knowledge, tapi juga act, jadi perilaku yang cocok dengan pengetahuannya. Kalau Ibnu Sina lebih panjang, lebih dalam, harus dipikir definisinya. Istikmalun nafsil insaniyah bitasawwuril umur wat tasdik bil haqaiq an-nadhariyah wal amaliyah ala qadri taqatil insan. Jadi kita definisikan per kalimat ya. Yang pertama, hikmah itu kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna. Kalimat yang pertama itu menunjukkan hasilnya. Orang yang belajar filsafat, jiwanya akan sempurna. Jalannya untuk jiwa sempurna apa? Menangkap makna segala sesuatu, kemudian menyatakan kebenaran pakai lisannya, dan melakukan yang dia katakan sesuai kemampuan. Berarti filosof itu orang yang jiwanya sempurna. Dan jiwanya sempurna karena apa? Karena dia tahu kebenaran, yang diomongkan juga atas dasar kebenaran yang sudah dia tahu, dan yang dia lakukan cocok dengan yang dia omongkan sesuai kekuatan dan kapasitasnya. Itulah filosof dalam definisinya Ibnu Sina. Jadi dari aspek teori, hikmah itu ternyata luar biasa untuk tujuan kita sebagai sapiens, manusia cerdas. Terus kalau ini dari Lisanul Arab, mirip-mirip saja, memahami segala yang baik dan menguasai segala yang baik. Menguasai itu berarti ya diomongkan, ya dijalankan. Ibnu Qayyim juga begitu, melakukan sesuatu dengan cara yang seharusnya, di waktu yang seharusnya. Ini yang dekat kayak definisinya bahasa Indonesia. Bijaksana itu tepat ruang dan waktu dan caranya. Banyak hal baik, realistis, tapi tidak cocok ruang, waktu, dan caranya. Maunya mengingatkan, jadinya menyakiti. Yang diomongkan kebenaran, tapi minus kebijaksanaan. Kenapa? Hasilnya malah kontraproduktif. Jadi apa-apa itu harus pas caranya, ruangnya, dan waktunya. Ya banyak, saya sering ngasih ilustrasi, barang baik itu kalau cara, ruang, dan waktunya tidak pas jadi jelek. Membantu teman itu bagus, tapi waktu ujian akhir jelek. Ya kan? Oke. Peduli dengan teman itu bagus, tapi terlalu peduli jadi jelek. Kita menyebutnya kepo. Nah, itu kan jelek, tapi peduli bagus.
Ingin tahu kondisi teman bagus, tapi kalau keterlaluan jadinya jelek. Lu mau ngaji ini aja kan bagus. Tapi ketika dia caranya jelek, ruangnya ndak pas, metodenya ndak pas, jadinya ndak bijaksana, hasilnya bisa kontraproduktif. Misalnya, yuk ngajinya kita ganti ya waktunya yang semua orang bisa. Ini kan masih, kalau sore gini banyak yang sibuk. Kita ganti jam 1 malam ya, ngajinya misalnya. Kan nanti banyak yang longgar. Itu ruangnya ndak pas, hasilnya jelek pasti. Jadi, atau ruangnya ndak pas. Yuk kita ngajinya sekali-sekali jangan di masjid lah, ndak seru. Kita pindah ngajine ning ndi lah kono, di mall apa ayo di Ambarukmo kita bikin ngaji kayak gini misal. Kamu mesti ndak konsen, wong di masjid aja hening kayak gini kamu ndak paham-paham apa maneh ning mall. Ya kan kamu lagi enak-enak ngaji terus keliwar-keliwar SPG-nya, kamu mesti nggak jadi lihat slide-nya. Mesti kamu tolah-toleh kiri kanan. Itu hikmah. Jadi segala sesuatu harus pas ruang dan waktunya. Terus saya pinjam beberapa teori wong ini. Ngajinya ngalor ngidul enggak apa-apa, yang penting kamu jelas karepnya. Di banyak agama ada hikmah. Tadi saya kasih contoh yang Islam. Buddha ada pasti, nanti silahkan dibuka sesi kita ngaji Buddha. Bagaimana 8 jalan kebenaran, 4 jalan kebenaran. Itu kan juga isinya semua wisdom. Di Hindu bahkan ada dewa kebijaksanaan, dewa kepandaian. Seperti Ganesha. Di Taoisme misalnya itu dari kitabnya orang Tao itu. Bijaksana itu kalau dari Tao sumbernya 3. Charity, simplicity, humility. Murah hati, sederhana, rendah hati. Itu kalau versinya Tao, kalau ingin lihat orang ini bijaksana apa tidak, parameternya 3. Murah hati, sederhana, dan humility. Humility itu rendah hati. Berarti orang sombong pasti tidak bijaksana. Orang hidupnya berlebihan, bermewahan, tidak simple, pasti tidak bijaksana. Dan orang yang tidak murah hati, mahal itu bisa, murah hati itu bisa fisik, bisa non fisik. Kan ada orang yang mahalnya setengah mati, dinego ndak bisa. Pak mbok sama teman, jangan kaku-kaku gitulah, ndak bisa ini sudah. Nah, itu kan ndak murah hati namanya. Pak, kan kita satu daerah, Pak, mbok nilainya mbok jangan pelit-pelit gitu. Oh, ndak bisa, aturannya begitu. Itu kan jenis mahal juga. Kalau kamu pakai bahasa istilah jual mahal ya termasuk itu. Alah mau sama teman salah dikit gitu aja mbok dimaklumi. Enggak bisa, ini hukum, ini harus ditegakkan. Nah, itu juga termasuk jenisnya jual mahal. Jangan mahal-mahal sama orang lain. Jangan sampai kita nanti dimahali oleh Allah, kita sumpek lagi. Kalau Allah jual mahal, mungkin sholatmu gak sah terus. Wah, kurang syarat, rukunnya kurang, itu wudumu. Kalau Allah jual mahal kita susah. Ya untungnya Allah itu tidak jual mahal sama kita. Dimaklumi aja kita, salah dikit-dikit. Jadi ayo kita murahi teman-teman kita, murah hati. Dan simplicity, sederhana. Kemudian humility, rendah hati. Ada bait-bait dari kitab Tao yang bagus, saya kutip di situ. Knowing others is intelligent. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength, mastering yourself is true power. Paham yang lain, paham orang lain, berarti kita pinter. Membaca masyarakat, membaca fenomena Indonesia, membaca temanmu, membaca apa namanya. Kamu bisa baca, itu pinter. Tapi memahami dirimu sendiri, itu lebih dari pinter. Itu namanya bijaksana. Kamu tadi ngomongnya pas, perbuatannya pas, pengetahuannya pas. Itu kan ketika kamu paham siapa dirimu.
Tadi saya bilang, ngaji jam 1 ya, mungkin bagi orang tertentu, mending ngaji jam 1 daripada jam 8. Waduh, kalau jam 8 saya masih harus nongkrong di luar, Pak. Ini jatahnya ngangkring sama ngopi-ngopi, Pak. Nanti, Pak, jam 1 saya baru, ininya cerdasnya keluar. Saya biasa melekan nonton bal-balan misalnya. Itu kan yang tahu dirimu sendiri. Jadi, paham dirimu itu wisdom. Ada loh, saya tadi bilang di mall ngajimu mesti tidak konsen. Tapi ada orang tertentu kalau belajar butuh rame. Kalau sepi dia tidak konsen, ngantuk. Kalau temennya cerewet rame sambil itu dia sambil belajar bisa. Ada yang begitu. Itu knowing yourself. Kamu yang paham dirimu kayak gimana. Itulah wisdom. Makanya nyawanya ilmu filsafat itu mengetahui diri, kayak jargonnya Socrates. Know yourself. Pahami dirimu. Mastering other is strength. Mastering yourself is true power. Kamu bisa menguasai orang lain. Jadi ketua apa, kepala apa, koordinator takmir sekecamatan. Itu power, kekuatan. Tapi ada yang kekuatan sejati apa? Menguasai dirimu sendiri. Itu jenisnya wisdom. Jadi Taoisme itu contoh. Kalau Konfusius punya teori juga. Kita juga pernah ngaji Konfusius. Katanya Konfusius, kalau kita bingung ingin jadi orang bijaksana gimana, wawasannya tidak terlalu dalam, katanya tenang aja, ada 3 jalan untuk kita sampai pada wisdom. Bisa lewat reflection, bisa lewat imitation, atau yang ketiga, bisa lewat experience. Reflection itu kita berpikir sendiri. Katanya Konfusius, ini yang paling mulia. Kalau memang mampu, ayo kita mikir sendiri, mikir diri kita sedalam mungkin, kemudian kita hidup secara sesuai kebenaran yang kita temukan. Ini jalan paling mulia. Tapi ada orang yang tidak nyampe untuk berpikir dalam. Ada caranya, paling gampang apa? Imitation, the easiest. Niru. Kalau kamu tahu ada orang baik, ada orang bijaksana, tirulah. Maka kamu jadi orang baik, jadi orang bijaksana. Kamu tinggal milih idolamu siapa. Idola orang baik ya, bukan idola Korea atau idola. Tirulah, imitation. Aduh, aku mengidolakan Gus itu, tiru perilakunya, cara bertutur, cara bertindak. Kamu juga berarti karena kamu memfotokopi orang bijaksana, kamu jadi bijaksana. Nah, itu imitation. Ada lagi yang ketiga, cuma ini bitterness, yang paling pahit apa? Pengalaman. Kenapa pahit? Ya, kamu baru belajar setelah ngalami, itu pahit loh. Begini rasanya patah hati, kan enggak enak, pahit. Mbok wis kamu belajar dari yang oh kayak gitu temanku patahkan, tapi nek wis ngerasake dhewe ya baru kamu paham, tapi pahit. Gini susahnya jatuh cinta, pahit. Begini ya susahnya dicaci maki orang, itu pahit. Begini susahnya, Pak. Jadi ada jalan experience tapi pahit. Makanya tadi orang tua itu saya tadi bilang di awal, pengetahuannya banyak. Dia jadi bijaksana, cuma dia harus jungkir balik. Kenapa? Jalan paling pahit itu. Maka mungkin kamu baca buku banyak, pengetahuanmu banyak. Orang tuamu tidak banyak baca buku, wawasannya juga luas. Dari mana? Dari experience. Ya jelas lebih capek, lebih sakit-sakit orang tuamu. Karena pengalaman. Pengalaman dibohongi anaknya, duitnya sih. Ya, kampus tidak ada bayar, ini bayar, beli buku. Padahal duitnya habis buat beli pulsa. Jadi orang tuamu ya ngerti lah. Orang tuamu biasanya nggak mikir alasan, yang penting anakku lagi butuh duit, dikasih alasan apa aja, diyani aja. Ya. Karena mungkin orang tuamu ngalami yang pahit-pahit, dia pengen anaknya ndak ngerasake pahit. Tapi anaknya ya kaya ngono. Oke, jadi itu Konfusius, contoh wisdom dari negeri Cina.
Oke, saya tadi janjinya sak jaman ya, kurang seperempat. Ini jargonnya Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. Ini banyak dikutip di mana-mana. Jadi ada shortcut hari ini. Kalau kamu memang minat masuk ke dunia kebijaksanaan, ingin jadi orang bijaksana, ada jalan gampang. Merasalah jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Itu pasti kamu bijaksana. Orang yang merasa tidak tahu itu yang pertama pasti tidak minteri. Yang kedua dia pasti siap untuk selalu belajar. Tidak mungkin dia menghakimi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Karena dia merasa aku itu tidak tahu. Oh, ini mahal. Kelihatannya simpel, mungkin kamu kutip di mana-mana, tapi dijalankan berat. Merasalah bahwa kamu tidak tahu. Kalau tidak percaya, kamu baca postingan Facebookmu selama ini, timeline ke belakang aja. Nadanya mesti nada kamu minteri, merasa kamu tahu, merasa kamu ngerti. Iya. Karena kalau kamu tidak ngerti, mesti tidak posting apa-apa. Begitu kamu posting, pasti kamu merasa ngerti itu. Itu salah satu parameter bahwa justru kebijaksanaan itu diawali dari kamu jangan merasa tahu dulu. Karena kalau kamu sudah merasa tahu, kayak gelas yang sudah ada isinya. Ya kamu tidak akan berubah dari situasimu hari ini. Karena apa? Tidak ada isi baru yang bisa masuk. Isi lama masih penuh. Bahkan Allah juga mungkin tidak bisa masuk dalam dirimu. Kamu penuh tentang konsep-konsepmu sendiri tentang Allah. Tuhan Allah sendiri malah sampai nggak bisa masuk. Sumpek di dalam ini, isinya macam-macam. Nah, kosongkan dulu deh. Cara ngosongkannya bukan kok, ilmunya tak buang semua berarti Pak. Ya enggak. Cukup kamu merasa bahwa kamu tidak tahu. Itu simple. Ah, itu fatwa dari Al-Mukarram Syekh Laius Socrates. Loh, kalau dia orang Arab kan mesti dipanggil gitu. Al-Mukarram Syekh ya Socrates. Oke, itu wisdom. Jadi kunci pertama itu kenali dirimu dengan cara kamu tidak tahu apa-apa. Ini lanjutannya. Awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Sadar bahwa kamu tidak tahu itu awal. Ini ciri-ciri kamu mau jadi orang pinter, mau jadi orang bijaksana. Jadi, Pak, saya itu kuliah sudah semester akhir, tapi rasanya nggak ngerti apa-apa. Alhamdulillah kamu mau jadi orang bijaksana. Iya. Loh iya, karena kamu sadar bahwa kamu nggak ngerti apa-apa itu kan wis apik. Jadi banyak loh yang nggak ngerti kalau dia itu nggak ngerti apa-apa. Jadi alhamdulillah kamu sudah sadar bahwa kamu itu. Nah, selanjutnya ya belajar kan gitu. Oke, jadi awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Terus